dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibu-ibu yang berada di rumah, mari kita semua persiapkan diri kita, hati dan kehidupan kita untuk Tuhan. Di persekutuan beribadah kita tinggalkan kesibukan kita sejenak untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan beribadah wanita kaum ibu di sore hari ini. Diundang berdiri ibu-ibu dan kita menyanyi bersama-sama Besar Anugerah. Klik Besar Anugerah. Ibu-ibu, kita tunduk dalam tabisan ibadah. Allah adalah pencipta, maka dialah yang menjadikan langit dan bumi. Betapa agung kasih-Nya, kesetiaannya tak pernah luntur walaupun manusia tidak setia. Namun Allah tidak pernah meninggalkan karya tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai ibu-ibu sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, naikkan doa pada Allah. Sebab Ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Itulah ayat yang membimbing ibadah kita pada saat ini. Silakan duduk dan marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita dalam doa sekaligus doa firman Tuhan kita di sore hari ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang agung, di tempat ini kami datang menyembah-Mu.
sambil kami menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti. Sebagai gereja yang selalu diperhadapkan dengan tantangan hikmat-Mu terus, kami terima mengiring juang langkah kami. Betapa tak terukur dalam kuasa kasih-Mu sangat luas, yang selalu menyemangati derap langkah dan pelayanan kami sebagai wanita kaum ibu. Maka kami datang menyembah-Mu atas semangat yang tiada bertara yang Engkau berikan menghalau setiap rintangan. Terima kasih atas semangat kebersamaan yang harus dan yang terus terjalin untuk senantiasa menyertai gereja-Mu melintasi segala zaman, termasuk dalam persekutuan beribadah wanita kaum ibu. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang terus Engkau kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani itu dalam perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Tetapi Tuhan, kami senantiasa tak pernah luput dari segala pelanggaran, dosa dan salah kami. Kami sadar bahwa sebagai ibu-ibu kami tidak melakukan akan tugas dan tanggung jawab kami sepenuh hati kami. Kami kurang memperhatikan tanggung jawab kami, memperhatikan suami, anak-anak kami dan cucu kami. Demikian juga dengan panggilan sebagai gereja mendiramnya ada wanita kaum ibu. Dalam persekutuan banyak kali kami lalaikan dan kami abaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar kami tidak menjadi tiang doa yang baik dalam kehidupan keluarga kami maupun tanggung jawab kami dalam persekutuan bermasyarakat maupun bergereja kami. Ada banyak salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Maka di persekutuan ibadah wanita kaum ibu pada sore hari ini, dengan segenap hati kami mengaku di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami dan mengasihani kami lewat kasih setia-Mu yang tak berkatara, senantiasa menyapa kami dengan pengampunan yang tulus yang daripada Tuhan sendiri sebagai sumber pengampun bagi kami. Dan sekaligus Tuhan, kami memohon kiranya Engkau perkenankan kami di persekutuan wanita kaum ibu ini untuk diperlengkapi oleh-Mu lewat sabda firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama. Firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup, senantiasa berisi pengajaran hikmat yang sangat berharga dan bermanfaat di hidup kami, di tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengar merenungkannya. Kiranya Engkau dengan Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar kami layak untuk menerima sabda firman-Mu di persekutuan yang bersukacita ini. Ini permohonan kami Tuhan, berfirman-Lah cuma di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman kehidupan dan sumber pengampun bagi kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama kasih setia-Mu yang kurasakan. Lebih tinggi
Tuhan Yesus berkati. Kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi pokok pembacaan dan perenungan kita pada minggu ini, masih dalam kitab Matius. Kita akan membacanya Matius 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ibu-ibu, mari kita membacanya dalam nama Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat, kita akan merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan kita yang baru kita baca tadi, Matius 9 ayat 35 sampai 38, dengan judul mewujudkan belas kasihan Allah. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah dan rahmat-Nya bagi kita semua boleh menikmati berkat kehidupan sampai pada saat ini. Secara khusus bagi kita ibu-ibu, boleh meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan kita di dalam rumah kita masing-masing untuk menghadap hadirat melalui persekutuan beribadah yang memuji dan menyembah Tuhan. Bagi wanita kaum ibu, Getsemani langsung yang kita lakukan di rumah saja masing-masing. Kita seperti ini karena pandemi COVID-19 yang kurang lebih 3 bulan berjalan menimpa dunia ini, menimpa bangsa kita, bahkan sampai di daerah, bahkan pun di kelurahan dan desa, termasuk yang ada Sarongsong Raya, di dalamnya ada kita kelurahan dan jemaat Getsemani langsung. Dengan keadaan ini kita tidak boleh lengah. Kita tetap mempertebal iman percaya kita, menjaga iman dan imunitas kita melalui doa yang tak henti kita panjatkan kepada Tuhan, maupun ibadah-ibadah kita yang berimplikasi pada menjaga kesehatan, mengatur pola makan, menjaga dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kerja kita di hari-hari yang Tuhan beri, dan tetap melakoni kehidupan yang senantiasa mengikuti anjuran protokol kesehatan atau anjuran atau protokol pemerintah, tetapi senantiasa memakai masker dan jaga jarak dan lain-lain. Karena dengan pandemi ini kita semua sakit dan kita semua bergumul yang sangat dalam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan nutrisi firman dan doa kita semuanya kepada Tuhan, dan ibadah-ibadah kita yang tak pernah kita tinggalkan, dan kita menjauh daripada Tuhan, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat semuanya itu. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini sangat jelas menyaksikan dan menyatakan tentang karya selamat Yesus, misi selamat Yesus
pelayan selamat Yesus dan kasih selamat Yesus di dunia ini. Melalui pengajarannya, melalui pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, melakukan mujizat-mujizat dan penyembuhan kepada semua yang sakit, dan memberikan pertobatan kepada mereka yang sakit karena dosa, dan memberi pelayanan jasmani kepada yang lapar dan dahaga dan lain-lain. Saudara jemaat yang kasih Tuhan, ada banyak contoh dalam kitab Injil tentang hal ini, tentang karya selamat dan kasih Tuhan. Misalnya, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, kepada ribuan orang, mengajar dan berkhotbah di atas bukit dengan 10 pokok ajaran dan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kemudian Yesus menyembuhkan semua macam penyakit, mencerihkan mata orang buta, memberi pertobatan kepada wanita tunasusila, perempuan yang sundal, pesina, memberi pertobatan kepada pemungut cukai yang berdosa, dan lain-lain. Itulah kehebatan Yesus yang menyatakan selamatnya, karya selamatnya tidak memilah-milah, tidak memilih kasih, tidak pandang bulu, tetapi kasih untuk semua orang. Yesus pun datang menyatakan kasih selamatnya dengan tidak membatasi, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Di mana-mana tempat, di mana saja, senantiasa Yesus menyatakan selamatnya, pengajaran selamatnya. Sama seperti yang dikatakannya dalam ayat yang ke-35 bacaan kita. Katakan, demikian Yesus berkeliling semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala macam penyakit dan segala kelemahan, memberi kelegaan dan belas kasihan kepada orang banyak yang terlantar seperti domba yang kehilangan gembala. Itulah yang digambarkan oleh Yesus, bahwa banyak tuayan tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga adalah gembala yang baik. Ia tak mau domba-dombanya, tuanyanya terlantar. Karena itu Yesus menyediakan dan memilih menetapkan gembala-gembala atau pekerja-pekerja, pemimpin-pemimpin untuk tuayan, untuk domba-dombanya, untuk semua umat yang terlantar, yang sangat membutuhkan uluran tangan, yang sangat membutuhkan pertolongan. Melalui pekerja-pekerja, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan. Kalau dalam gereja kita, melalui para pelayan khusus, para hamba Tuhan yang percayakan Tuhan melayani, pemimpin-pemimpin gereja, termasuk dalamnya ada wanita kaum ibu, ada ibu-ibu semua yang ada di rumah. Karena ibu-ibu yang ada di rumah adalah sang gembala, termasuk bapak yang dari rumah adalah sang gembala yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk melayani, memberitakan kerajaan sorga kepada anak cucu kita turun-temurun. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kehebatan Tuhan Yesus membuat kita berbangga, bersukacita, memuji Dia, meninggikan kebesaran dan kehebatan kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kuasa-Nya yang luar biasa, perenungan firman Tuhan kita pada saat ini menegaskan kita kepada kita bahwa di menghadapi situasi, keadaan, kesulitan hidup termasuk pandemi COVID-19, jangan ibu-ibu takut dan gentar. Jangan kita bimbang sebagai orang percaya. Jangan kita bimbang sebagai ibu-ibu yang adalah tiang doa. Kita tetap membawa dalam doa kepada Tuhan untuk pergumulan kita, untuk kesulitan kita, apalagi di kesulitan hidup menghadapi COVID-19 ini. Karena membawa itu kepada Tuhan, karena cuma kepada Tuhan kita mendapatkan penghiburan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemulihan kepadanya. Kita tetap berkuat dan bergiat dalam ibadah kita,
tinggal berada di rumah saja. Karena di rumah kita menjadi gereja Tuhan. Karena di rumah kita melakukan banyak kegiatan ibadah. Ibadah jemaat, ibadah kolom, evangelisasi, ibadah bikra. Semuanya itu kita lakukan di rumah. Kita minta pada Tuhan dalam segenap hati, dalam ibadah kita dan dalam doa kita sebagai ibu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa meluputkan kita, membebaskan kita dari pandemi COVID-19. Karena kita merindukan itu. Kita merindukan pertolongan Tuhan karena cuma kepada Tuhan kita meminta pertolongan. Kepada Tuhan kita berserah diri, bernaung berlindung pada Tuhan. Maka Tuhan akan pun melindungi kita, menaungi kita, membentengi kita dan menguatkan kita dalam menjalani setiap gumul hidup ini. Termasuk gumul kita menghadapi akan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Karena tanggung jawab untuk melihat segala persoalan hidup ada tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu. Kita pegang senantiasa dalam doa dan ibadah kita, dan juga kita menjadi sebagai sang gembala yang tetap membawa domba-domba kita, anak-anak kita, cucu kita kepada Tuhan agar mereka berkeselamatan, berkemenangan di dalam Tuhan. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan yang kita lakukan di kehidupan kita sebagai ibu-ibu Tuhan. Dan kita bergiat untuk melaksanakan program walaupun di rumah saja untuk wanita kaum ibu agar senantiasa cepat selesai dan kita boleh melakukan lagi secara normal untuk kegiatan yang dilakukan di rumah-rumah ataupun di dalam rumah gereja. Ini doa dan ibadah kita, ini permintaan kita, ini ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati, terpuji namanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka sambil kita memberi persembahan syukur, kita menyanyi bersama-sama, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ibu-ibu Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam nama Yesus. Inilah sumber kasih dan berkat bagi kehidupan kami. Keberkatan-Mu itulah yang kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati sampai pada sore hari ini. Kami boleh ada bersama dalam persekutuan beribadah wanita kaum ibu, walaupun itu kami lakukan di rumah masing-masing saja. Kami percaya apa yang kami ibadahkan, kami doakan pada saat ini, apalagi firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mendasarkan kami untuk senantiasa tetap memiliki iman, percaya, tetap setia dan taat kepada Tuhan akan kasih setia yang telah Tuhan Yesus kerjakan terlebih dahulu bagi kami semua. Engkau datang di dunia menyatakan misi selamat-Mu, menyatakan kasih selamat-Mu Tuhan,
dengan tidak diikat oleh waktu dan tempat, oleh keadaan. Engkau senantiasa datang menyapa kami di dunia ini, dengan segala suasana hidup kami, dengan segala keadaan hidup kami. Engkau memberi pengharapan, Engkau memberi penghiburan, dan Engkau memberi pemulihan ketika kami dalam pergumulan. Demikian pun Tuhan, kami sebagai ibu-ibu, kiranya Engkau senantiasa mendengar setiap doa dan harapan kami, melepaskan kami, dan melenyapkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami dari pandemi COVID-19 yang sementara kami hadapi ini. Ya Tuhan Bapa Surgawi, dengan firman-Mu itu menjadi sumber pengharapan bagi kami, penghiburan bagi kami, penguatan bagi kami, kesabaran bagi kami dalam kami menghadapi akan pergumulan ini, termasuk pergumulan karena COVID-19, karena corona ini, agar kami tetap sabar dan tetap bersukacita, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap memelihara dan melindungi kami, ibu-ibu segenap yang ada di rumah, Jemaat Getsemani Langsot dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 1, ibu-ibu yang ada, bahkan pun keluarga yang ada, jemaat yang ada, Tuhan selalu menyapa kami dengan kasih dan sayang Tuhan, yang kami tahu bahwa kasih dan sayang-Mu Engkau telah lakukan di masa lalu, bahkan sampai pada saat ini Engkau tetap menyapa kami dengan kasih dan setia Tuhan dan berkat-berkat-Mu. Biar itu menjadi bagian kehidupan kami dalam tanggung jawab kami berkeluarga, berjemaat maupun bermasyarakat. Engkau lindungi dan lingkupi kami semua Tuhan di semua perjalanan kehidupan kami. Berdoa kami Tuhan untuk pemerintah negara dan bangsa kami yang tengah menghadapi tanggung jawab mereka yang berat, apalagi menghadapi pandemi COVID-19. Engkau berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai di kota kabupaten, provinsi, kota kabupaten, bahkan pun kelurahan dan desa. Engkau berkati akan ibu lurah di sini dan aparatur pemerintahan kelurahan yang ada. Hikmat surgawi, kearifan surgawi senantiasa selalu beserta dengan mereka, agar mereka boleh melayani, mengayomi kami dengan baik dan benar. Kesehatan, kekuatan senantiasa selalu ada di kehidupan pemerintah kami, apalagi di kehidupan Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Berwali. Engkau bersama-sama dengan kami semua sebagai gereja-Mu, ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu yang Kau hadirkan di dunia ini, dengan para pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, karena begitu banyak kuayat yang ada di dunia ini, bahkan pun jemaat kami ini, Engkau beri kearifan dan marifat surgawi senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Para pendeta yang ada di jemaat-jemaat, yang ada di wilayah, yang ada di tingkat sinodal, para guru agama dan para pelayan khusus, penatua dan semas, Engkau berkati. Engkau beri kemampuan bagi kami untuk dapat melayani jemaat kami, walaupun jemaat kami tinggal berada di rumah untuk beribadah kepada-Mu. Bila tanggung jawab yang dibebankan pada kami boleh lakukan dengan tulus, dengan sukacita, dengan penuh kesabaran di situasi pandemi COVID-19 ini. Berdoa kami untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau senantiasa lindungi, lingkupi akan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, agar kami tetap setia dan patuh jalankan tugas kami dalam persekutuan bergereja, berjemaat dan berkeluarga kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk wadah organisasi wanita kaum ibu dari tingkat sinode, wilayah maupun di jemaat kami, ya Tuhan, Ibu Penatua, Sele Sumit Berori, bahkan rekan-rekan yang di Komisi Pelayanan Kaum Ibu, Engkau berkati, bahkan seluruh wanita kaum ibu yang ada, UPK yang ada Tuhan, Engkau beri hikmat surgawi, Engkau beri kemampuan agar mereka boleh melayani sebagaimana tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami masing-masing, kepada wanita kaum ibu, kepada pelayan-pelayan wanita kaum ibu, agar mereka membawa jemaat kami wanita kaum ibu untuk senantiasa bertumbuh menuju kepada kasih karunia yang dewasa, yang sempurna, yang daripada Tuhan sendiri. Bapa Surgawi,
Kami berdoa untuk wanita kaum ibu yang senantiasa sedang sakit, seperti Ibu Rose Lasut Wagyu ya Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau berkati akan usaha kesembuhan yang dilakukan oleh keluarga dan perawatan yang dilakukan di rumah sakit. Engkau beri hikmat surgawi kepada para medis, kepada rumah sakit sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan berkat-berkat kemudahan kepada keluarga yang dalam mengupayakan perawatan yang dilakukan oleh keluarga di rumah sakit untuk Ibu Ros Lasut Wagyu, agar Ibu Ros Lasut Wagyu dapat sembuh dari sakitnya oleh karena Engkau Tuhan Yesus adalah sumber segala kesembuhan, menyembuhkan dia, bahkan pun semua jemaat yang sedang sakit yang tidak sempat kami sebutkan nama-nama mereka, termasuk ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, senantiasa Engkau sembuhkan akan ibu-ibu kami yang sakit. Ya Bapa Surgawi, Engkau senantiasa ada di program jemaatmu secara umum, tapi juga di kolom-kolom, bahkan pun di Bipra Engkau bersama-sama dengan kasih setiamu, dengan kebaikan-Mu Tuhan, senantiasa selalu ada menyapa kehidupan akan kami semua, bahkan pun program jemaat dan program wanita kaum ibu. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, bahkan semua elemen yang dalam usaha di menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati, Engkau sehatkan, Engkau kuatkan para dokter dan para medis agar mereka tidak terjangkit dengan corona ini ya Tuhan, karena mereka merawat akan orang-orang sakit. Doa kami kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dan memberkati orang-orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami virus corona. Engkau sembuhkan mereka, karena Engkau adalah penyembuh yang ajaib, yang senantiasa menyatakan kasih yang menyembuhkan itu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang sedang sakit karena virus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati juga TNI Polri, Engkau berkati semua elemen sampai di kelurahan dan lingkungan yang ada yang semuanya dipercayakan untuk menangani COVID ini. Engkau berkati mereka semuanya agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diembankan Tuhan kepada mereka dengan sukacita dan dengan penuh kesabaran. Ya Bapa Surgawi, ini kami semua jemaat yang datang padamu, secara khusus ibu-ibu Tuhan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Kami serahkan dan kami taruh kehidupan kami cuma di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Memberkati persembahan yang diberi, agar semuanya itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Ini doa kami, syukur kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami akan ucap bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu diundang berdiri, kita menutup ibadah dengan menyanyi bersama-sama Ku Pandang Hari Esok. Ku
dapat tunduk sejenak terima berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua, ibu-ibu yang di kolom 1 sampai 21, dari sekarang sampai selamanya.